Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau curhat aja karena aku merasa asing tinggal di kota Khemiset, ya, kota kecil di Maroko. Ya karena di Khemiset ini yang aku lihat memang jarang ada orang asing yang tinggal gitu. Aku pernah dulu ketemu orang Korea di kantor polisi, ya kita saling nyapa, dia kerja gitu. Ada juga orang Korea perempuan, ya, saling nyapa aku. Lalu juga pernah lihat orang Korea yang laki-laki kerja, ya. Hanya itu gitu loh. Orang Indonesia WNI yang tinggal di Khemiset mungkin hanya aku. Kecuali di kota-kota besar gitu. Di Rabat, Casablanca, Tanjir, itu banyak sekali WNI yang tinggal di kota-kota besar. Jadi orang lokal tidak merasa aneh dengan wajah-wajah Asia. Tapi di Khemiset orang lokal ini, khususnya kayak perempuan Maroko, itu melihat aku aneh gitu ya. Ada yang melihat aku dengan tatapan yang tajam ketika misalnya suami gandeng tangan aku jalan berdua gitu. Mereka kayaknya nggak suka ya melihat suami yang menggandeng tangan istrinya gitu, aneh gitu ya, kayak nggak suka gitu. Lalu ada yang menatap aku dengan tatapan yang rendah gitu, ada gitu. Lalu ada yang sopan juga, ibu-ibu gitu, melihat aku berhijab ya, dia bilang salam, aku juga bilang salam gitu, salam gitu. Jadi aku sudah terbiasa ya bilang salam ke orang yang nggak aku kenal. Itu di sini aku sudah biasa bilang salam gitu. Lalu juga ada ibu-ibu yang tanya jam berapa karena sama-sama jemput anaknya gitu sekolah. Lalu dia tanya, "Enti Shinuya?" Ya aku jawab aja, "La, Ana Indonesia." "Oh Indonesia, iya." Gitu. Ya udah gitu. Tapi kalau untuk laki-lakinya ini aku kurang nyaman banget ya guys ya. Yang pertama itu ketika aku jalan sendiri, aku orangnya beranian ya jalan sendiri, antar jemput anak gitu. Kalau sama anak itu nggak ada yang ganggu gitu, paling cuma ngelihat aja wajah aku beda, anak aku juga beda wajahnya karena mirip aku, lebih mirip aku gitu ya. Aku masih aman gitu kalau jalan dengan anak. Tapi kalau aku jalan sendirian setelah antar anak sekolah itu ada aja yang ngeliatin aku guys, laki-laki Maroko dengan tatapan yang tajam, dilihat terus-terusan gitu. Jadi aku harus nunduk dan jalannya agak kemiring gitu ya, supaya dia nggak ngeliatin aku. Nggak nyaman banget gitu loh kalau diliatin terus-terusan kayak gitu kan ya ketika jalan. Lalu yang kedua itu ada laki-laki Maroko yang dia itu bertanya tentang perempuan, entah perempuannya siapa juga, aku juga nggak tahu ya karena aku baru tinggal di sini. Lalu di akhir itu dia mau kenalan. Nah disitulah aku sudah males ya guys ya, aku cuekin, aku udah pergi aja gitu karena aku mau jemput anak gitu saat itu juga. Lalu aku curhat ke suami gitu, ada laki-laki Maroko yang menggoda aku gitu ya. Ya sejak itu dia suami juga was-was gitu ketika antar jemput anak. Lalu kalau suami itu ada waktu, dia jemput anak bareng aku gitu. Lalu yang ketiga yang buat aku benar-benar gak nyaman itu setelah aku antar anak, aku luangkan waktu untuk berjemur di taman karena sangat dekat dengan taman. Antara sekolah anak dengan taman itu dekat, jadi aku hanya jalan aja, ingin berjemur di sana gitu loh, sambil cuci mata, sambil balas pesan-pesan kalian gitu ya. Tapi ada laki-laki tua guys, sudah kakek-kakek gitu. Dia tuh mencoba untuk menghampiri aku ya guys. Lalu aku pindah. Aku orangnya was-was diri. Kalau ada orang yang kayak gitu aku langsung pindah gitu loh. Aku cuekin. Lalu aku pindah ke tempat duduk yang ada perempuannya. Aku itu sibuk ya balesin cat-cat kalian, pesan-pesan kalian gitu, sambil main Facebook juga. Ya, lalu ada laki-laki tua lagi guys, jalan bersiul itu. Aku cuekin juga guys, cuma lihat dia lalu aku cuekin gitu, bersiul. Terus aku pulang, ketika suami datang aku curhat, kok di taman itu aku lagi berjemur, lalu ada yang godain loh gitu.
Terus suami aku ketawa ya guys, ketawa. Kenapa ketawa gini? Iya, dia itu hasratnya tinggi gitu. Kan sudah tua gitu. Kok hasratnya tinggi? Iya, dia pingin kayak gitu ya, tapi nggak bisa ke istrinya karena sudah tua gitu. Ya ampun. Jadi yang menggoda-goda di taman itu ya, itu laki-laki yang sudah tua guys, kakek-kakek. Pernah juga ada ketika aku jalan mau jemput anak sekolah itu juga ada gitu di depan kohwah ya, depan kafe itu aku mau belok ya, mau jemput anak itu juga ada laki-laki kayak gitu. Ya Robby, udah tua gitu ya, bukannya mikirin akhirat gitu loh, kok malah godain perempuan muda. Ya itulah guys ya, jadi kalau ada yang seperti itu aku cuekin ya. Jadi di Maroko ini kalau ada laki-laki asing menghampiri, cuekin aja ya, cuekin, jangan ditanggepin. Nah ini bagi kalian yang berencana untuk jalan-jalan ke Maroko, kalau kalian memang belum pernah keluar negeri sendirian, jangan keluar negeri sendirian ya, sama teman kalian atau dengan mahram kalian, keluarga kalian ke Maroko. Kalau ada orang asing yang bertanya, apalagi laki-laki, itu cuekin aja. Kecuali kalian yang sudah berpengalaman jalan-jalan ke luar negeri itu silahkan gitu. Tapi kalau kalian butuh guide orang Indonesia silahkan gitu. Misalkan minta bantuan mahasiswa Indonesia yang sudah lama tinggal di Maroko, itu silahkan gitu. Tapi kalau aku nggak bisa jadi guide kalian ya, karena aku statusnya ini istri gitu, istri ikut suami, jadi aku nggak begitu bebas jalan-jalan. Apalagi aku punya anak yang sekolah masih kecil gitu, jadi aku sangat ribet dengan hidup aku. Tapi meskipun keribetan itu aku sangat enjoy gitu loh. Kadang aku offline itu ya sibuk dengan keluarga, dengan anak gitu ya. Kalau kalian butuh guide, aku sarankan ke mahasiswa Indonesia yang sudah lama tinggal di Maroko. Misalkan kalian butuh shopping, jalan-jalan di Rabat ataupun Casablanca, minta bantuan aja mahasiswa Indonesia. Ada kok beberapa mahasiswa Indonesia yang punya YouTube ya, kalian minta aja guide dengan mereka gitu, itu lebih aman gitu. Karena memang ada beberapa pria Maroko yang nggak bener gitu, kalau di jalan suka menggoda laki-laki tua, kakek-kakek, dan juga laki-laki yang usianya 35-40 tahunan ke atas juga. Itu ada beberapa laki-laki yang memang nggak bener gitu loh, yang flirting gitu ya, suka menggoda. Tapi flirtingnya dia itu lebih apa ya, lebih kekenalan gitu, nggak siul-siulan kayak kakek-kakek itu, enggak. Kalau yang 35 tahun sampai 45-an itu biasanya dia itu triknya tanya sesuatu akhirnya kenalan. Nah itu triknya dia. Tapi kalau yang tua itu biasanya siul-siulan ya, pokoknya genit-genitan begitu ya, nggak sopan banget. Oke guys, jadi segitu dulu aja curhatan aku. Aku nggak tahu ini curhatannya bermanfaat atau tidak ya, ambil aja ya sebagai hikmah dan pelajaran aja kalau kalian mau pergi ke Maroko ataupun mau menetap di Maroko gitu. Dan tambahan aku mau tanya ke kalian, ada WNI yang minta aku untuk share informasi kota-kota besar di Maroko. Apakah kalian butuh informasi seperti itu? Jadi insya Allah aku akan buatkan 10 kota besar di Maroko untuk informasi aja bagi kalian yang butuh gitu. Kalian komen aja kalau kalian butuh informasi seperti itu. Oke, thank you for watching and see you on the next video. Bye.